Apa tunggu temannya dulu? Kita tunggu temannya dulu ya. Berapa orang? Tinggal 10 orang. 10, 11, 12. 12 orang. Dihubungi temannya dulu. Baik, Bu. Oke, sudah tidak ada tambahan lagi. Cuma 34 mahasiswa. Boleh dicek ketua kelompoknya untuk di masing-masing kelompok.
Apakah sudah lengkap teman-temannya? Halo, apakah ada mahasiswanya? Ya Bu, sudah lengkap dari Kabupaten Madiun 2. Oke, Kabupaten Madiun 1 bagaimana? Sebentar Bu, masih saya cek. Ponorogo 8? Sebentar Bu, ketuanya masih habis workshop, ini masih saya hubungi lagi. Oke, nggak dicek aja teman-temannya. Oh, ya, ya Bu. Aha. Jangan lupa absensinya ya disiapkan masing-masing kelompok karena nanti dikirim ke emailnya KKN. Rekaman ini kan yang punya satu, nanti temannya dikasih ya, jadi masing-masing nanti ketua kelompok saja, ketua kelompok yang mengirim ke emailnya KKN presensi dan rekaman. Nanti presensinya juga dikirim ke Bu Ari gitu ya. Kalau rekamannya langsung ke KKN aja, nggak usah ke Bu Ari. Ibu Ari cuma presensi. Bu. Ya Bu, siap. Baik. Oke, kita lanjut aja ya, biar nggak terlalu siang ya. Biar Ya, kalian mau hari Sabtu, siapa tahu mau weekend gitu ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari bisa minta tolong kalian nyalakan videonya. Bu Ari mau lihat satu persatu. Ya Bu, sebentar. Oke, Bu Ari mau lihat satu persatu nih mahasiswanya. Oke, off cam Tiara, off cam, izin, oke. Baik Bu Ari, sebelumnya Bu Ari mau kenal dulu, ini dari gabungan semua fakultas? Iya, Bu. Ada yang dari FIP? Ada, Bu. Jurusan apa? Manajemen pendidikan. MP terus? LS Bu. PLS terus? Psikologi terus? Manajemen, Bu. Manajemen pendidikan ya? Manajemen murni. Oh, yang FIP dulu, yang FIP. Psikologi sama PLS saja? PGSD, Bu. Adakah yang lain? PGSD. Dari Cendra Tasik, Bu.
PGSD, yang FBS, FBS ada berapa orang? Ada siapa aja? Jurusan apa aja? Jurusan sendera tasik Tadi semua. Oh, semua sendera tasik. Dari bahasa Inggris. Oh, ada Jerman. bahasa Inggris. Bahasa Oh, Indonesia. ada bahasa Jerman. Ada bahasa Indonesia. Oh, ada yang anak buahnya Mbak Prima sama Bu Dwi ini. Oke, kemudian yang dari Vio. Ada yang dari Vio? Nggak ada? Oke, sekarang dari FISH. Saya PKN, Bu. Ada dari? Oh, ada PKN. Kemudian ada Sosiologi, Bu. lagi? Geografi. Sosiologi. Sosiologi. Oh, Pak Agus ini, namanya Pak Agus. Dari apa lagi? IPS. Geografi. Oh, geografi, anak buahnya Budian. IPS, Mas Bayu. Siapa ya? Terus dari mana lagi ya? Bisa ekonomi. Ekonomi tadi ada manajemen. Pendidikan Terus? ekonomi, Bu. Ekonomi, Bu. Pendidikan ekonomi, oke. Oke, FMIPA? Saya, Bu. Dari jurusan IPA. IPA, anak buahnya Pak Aris ya berarti ya. Sama Mbak Dita ya. MIPA, FT. Saya BKK. PKK yang apa? PKK yang tata boga, tata rias? Saya gizi. Oh, gizi. Tata boga, Bu. Oh, ada yang tata boga, ada yang pintar masak ini berarti. Kemudian informatika. Informatika, Bu. Oke, informatika. Ada lagi? Teknik sipil, Bu. Sipil, Pak Adista ini. Oke, baik. Teman-teman berarti yang nggak ada Vio ya. Nah, karena apakah sebelumnya bentar. Sinyal loh. Dek, sinyalnya Mama, Dek. Oke, baik. Ya, sinyalnya Mama. Sebentar kalau. Oke, silakan kalian matikan kamera juga enggak apa-apa. Bu Ari, soal matikan kamera, sinyalnya enggak nututi kalau kameranya nyala. Oke, kalau misalnya kalian berarti kameranya matiin ya, oke nggak apa-apa. Baik, teman-teman di sini apakah ada yang kan KKN ini macam-macam nih, ada yang KKN individu, ada yang KKN kelompok. Di sini adakah yang sudah KKN individu? Misalnya kayak kemarin yang ikut gas COVID atau apa yang ikut ke Majeni dan teman-temannya itu, apakah ada di kelompok ini? Sebelum kita membahas yang lebih, nggak ada. Kan kemarin itu ada yang ke apa? Majeni, kemudian ke Palu atau apa yang mana itu? Atau yang ke kemarin terakhir Nganjuk, Jombang. Nggak ada ya? Yang ikut KKN itu nggak ada ya? Tidak Yang ikut relawan? Yang ikut relawan nggak ada ya? Karena nanti kan berbeda. Kalau yang ikut relawan kan otomatis laporannya akan berbeda. Walaupun ikut kelompok, tetapi kan dia nggak ikut aktivitas kelompok, tetapi tetap ikut aktivitas yang dia KKN individu itu. Kemudian nanti laporannya dia sendiri gitu. Kalau teman-teman kan nanti laporannya bersama-sama begitu, walaupun nanti uploadnya sendiri-sendiri, tapi kan laporannya satu gitu kan. Kalau kelompok kan laporannya satu kelompok satu nanti diupload bersama-sama sendiri-sendiri di masing-masing SIM KKN begitu. Nah, KKN ini akan berbeda dengan KKN yang sebelumnya begitu ya, yang tahun yang lalu gitu teman-teman. Jadi semi daring kalau bahasanya, kalau yang sekarang. Kalau yang tahun lalu kan full daring gitu ya, kalau yang ini kan semi daring. Jadi teman-teman memang kalau yang tahun lalu gitu kan 1 bulan begitu ya, 1 bulan itu, kalau yang tahun lalu itu 1 bulan, di SIM KKN-nya itu 1 bulan, kalau ini kan dihitung 1 semester gitu ya. Laporan terakhir bulan Juni, insya Allah bulan Juni laporan terakhir. Artinya
KKN dimulai di bulan bulan ini ya, minggu bulan Maret. Jadi bulan Maret ya, dimulai bulan Maret. Kita akan ada penlat 1 hari ini dan juga penlat 2 minggu depan. Dan di sini kita akan kita akan brainstorming nanti kita mau arahnya kemana nih gitu ya. Kita mau arahnya kemana, kan ini ada Madiun 1, Madiun 2, Ponorogo. Kan seharusnya Bu Ari dapat Surabaya 54 berhubung ada perlu pengambilan data di Ponorogo, makanya Bu Ari tuker dengan Pak Rudianto karena sekalian mengambil data dan searah antara Madiun dan Ponorogo. Itu. Jadi teman-teman karena ini full kelompok begitu ya, tidak ada yang individu. Jadi nanti teman-teman akan memilih satu kelompok satu desa ya, satu kelompok satu desa. Jadi Madiun 1 nanti desanya mana, Madiun 2 desanya mana, Ponorogo 8 desanya mana. Usahakan desa itu yang ada salah satu di antara kalian, tempat tinggal salah satu di antara kalian. Kenapa? Satu, itu untuk memudahkan administrasi gitu ya, biar kalian nggak ribet administrasinya. Kemudian kalau bisa cari desa yang di antara tengah-tengah gitu loh, tengah-tengah di antara kalian. Karena Madiun itu kan luas ya, Madiun itu luas, Ponorogo itu juga luas. Nah, jangan-jangan ada yang Ponorogo 1 Japrung, 1 Suko, kemudian ada yang 1 di mana? Di Sukorejo ya atau apa? Ya, Sukorejo. Jadi cari yang memang tengah-tengah di antara kalian begitu ya, biar nanti yang jauh itu enggak terlalu jauh gitu ya, biar nanti di perjalanan juga aman. Kemudian dan usahakan ada salah satu di antara kalian yang desanya ditempati begitu ya, yang desanya ditempati. Kenapa? Ya itu tadi, baik lagi kita akan mempermudah administrasi. Teman-teman itu kan juga KKN ini kan bersamaan dengan mata kuliah gitu loh teman-teman. Jadi karena kalian juga masih ada mata kuliah, kalau Bu Ari bilang jangan meribetkan diri sendiri gitu ya. Kita akan tetap ber-KKN, tapi kita tidak mempersulit diri sendiri begitu ya teman-teman. Artinya begini. Proses pembelajaran itu akan tetap teman-teman lakukan gitu ya, proses KKN tetap dilakukan. Oleh karena itu nanti teman-teman dilihat jadwal perkuliahannya dan juga nanti jadwal KKN-nya disesuaikan. Maksudnya begini, untuk urusan ke desa, untuk urusan kegiatan gitu ya, teman-teman pastikan tidak harus 15 orang bersamaan, tidak gitu ya, tapi bisa digilir, nanti jadwal ini siapa, dan itu jadwalnya jangan dempuk dengan kuliah. Artinya kalian sesuaikan bersama teman-teman jadwal kuliah kalian kapan, programnya apa, dan itu tidak mengganggu. Oke. Jadi tidak perlu muluk-muluk gitu dalam KKN, itu tidak perlu muluk. Kita tahu kita punya kreativitas tinggi gitu, kalian punya kreativitas tinggi dan kalian ingin memberikan banyak hal untuk masyarakat. Cuman kalau Bu Ari lebih menyarankan bahwa kegiatan itu harus kegiatan yang dibutuhkan dan realistis gitu loh, artinya realistis dan itu dibutuhkan dan juga tidak memberatkan kalian gitu ya, kalian bisa melakukan gitu. Jadi jangan sampai nanti kegiatan itu kalian bikin bagus, tapi kalian nggak bisa mengaplikasikan dengan baik, itu percuma. Itu kalau dari Bu Ari. Jadi kan kita ada programnya banyak nih, ada kemanusiaan, proyek desa, kemudian kewirausahaan, kemudian mengajar, kemudian apalagi proyek individu enggak gitu ya. Jadi itu yang mungkin nanti di Penlat 2 minggu depan. Di Penlat 2 itu kita akan kita akan merinci gitu ya. Teman-teman setelah Penlat 1, teman-teman di masing-masing kelompok tugasnya adalah 1 menentukan desa, yang kedua mengurus perizinan, yang ketiga adalah membuat program. Gitu ya. Jadi minggu depan ketika Penlat 2, teman-teman sudah bisa menjelaskan programnya ke Bu Ari dan kita berdiskusi tentang program tersebut selama proses KKN gitu ya.
Jadi programnya cukup apa ya, bukan cukup satu ya, tapi programnya kelompok ya, bukan individu ya, programnya kelompok. Nanti terserah nanti bagaimana pembagiannya gitu ya, bagaimana pembagiannya diatur senyaman kalian dan semudahnya gitu ya, senyaman kalian dan semudahnya. Sebentar. Apa Dek? Bu Ari mempresentasikan sebentar. Nggak bisa share screen ya. Nggak bisa share screen ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah punya materi untuk yang Penlab? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ya, Bu. ya nah, maksudnya Bu Ari itu mau men-share screen, tapi kok share screen-nya nggak bisa ya. Nanti aja Bu Ari jelaskan aja, nanti Bu Ari kirim di grup gitu ya. Nggih, Bu. Panjenengan kirim teng grup Baik, mawon, Bu. Bu. Nanti teman-teman yang share screen nggak apa-apa, Bu. Ah gitu ya, sebentar. Ini laptopnya Bu Ari soalnya sedang agak sedikit. Ini Bu Ari kirim ya, sebentar. Bu Ari, Iya. mohon maaf Bu, saya ingin bertanya Bu. Oke, silakan. Kan saya Ramadan Gilang dari jurusan manajemen Bu. Nah di jurusan saya itu kan sudah KKN-nya kan mandiri ya Bu, maksudnya sudah dibentuk kelompok sendiri. Nah itu gimana ya Bu? Gitu. Iya. Maksudnya di kelompok sendiri pripun? Gimana Mas? Jadi sistemnya itu sudah sudah disuruh milih kelompok sendiri Bu. Nah dan di kelompok itu sudah ditentukan desanya. Nah saya kan juga juga daftar di SIM KKN UNIF. Nah itu desanya boleh sama nggak Bu? Soalnya kalau di jurusan itu yang di Ponorogo kelompoknya cuma tiga orang. Gini, Iya. Karena ini kan sistem KKN ini masih riwah gitu kan ya, jadi ceritanya itu begitu. Jadi kemarin itu memang maunya KKN itu kan diurus jurusan masing-masing gitu kan. Nah akhirnya sudah terintegrasi di WR1 gitu. Akhirnya kan teman-teman, makanya di sini kan ada namanya proyek mandiri begitu ya. Jadi kalau tadi kan Bu Ari tanya apakah ada yang KKN sendiri gitu ya. Jadi ya untuk mengatasi ini ada proyek individu itu Mas. Kalau misalnya mau yang mandiri, enggak apa-apa. Silahkan memilih mandiri, tapi tetap kelompoknya, kalian akan tetap masuk kelompok begitu ya. Tetapi nanti laporannya, dirimu akan bikin laporan sendiri begitu. Kalau mau KKN mandiri begitu. Kalau ikut jurusan kan otomatis KKN mandiri kan. Enggak ikut Iya, KKN Bu. yang kelompok ini begitu. Ya monggo, artinya karena ini sistemnya kemarin juga masih KMM, KBM itu kan masih agak ruwet gitu ya, dan akhirnya sekarang sudah di-clear, oke, dikasih kesempatan kalau yang sudah KKN mandiri, ya monggo, silakan. Jadi anggap aja sama dengan teman-teman ikut jadi relawan itu, akhirnya teman-teman tetap masuk dalam kelompok karena itu sistem KKN, sistem disiakat begitu kan. Nah, Iya. kemudian tapi nanti laporannya teman-teman laporan sendiri. Tuh. Nah kalau untuk desanya itu boleh sama nggak Bu sama kelompok yang di Siakat? Kalau sama kan berarti ikut KKN kelompok. Nggak boleh sama soalnya.
Jadi antara satu kelompok satu dengan kelompok yang lain saja tidak sama. Berarti yang mandiri dan yang kelompok juga tidak sama. Gitu kan logikanya begitu, Thomas. Oh, iya. Soalnya itu. kemarin tuh saya mikirnya ini Bu, bisa ngajak temen yang di kelompok Unif untuk gabung gitu, tapi laporannya beda seperti itu Mas. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang Unif cari cari tempat lagi ya Bu? Iya, jadi kalau misalnya yang Unif itu artinya begini loh, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain tidak sama. Artinya kalau KKN mandiri dengan KKN kelompok berarti tidak sama, gitu. Soalnya saya ketua kelompok Bu, jadi nggak Iya, enak. berarti- Soalnya udah ngajak teman-teman gitu loh. Nah, masalahnya prosesnya begitu. Nanti kalau misalnya ada 2 laporan dalam satu kelompok, karena jadi masalah nanti. Jadi gimana Bu? Ketuanya diganti atau gimana? Enaknya gimana? Kamu mau pilih kelompok atau mau pilih mandiri? Soalnya kalau di jurusan itu diwajibkan ikut jurusan Bu. Nah, berarti kamu ikut mandiri kan? Iya. Ya wes, berarti ya harus ganti gitu. Untuk Oh, menggantinya langsung hubungi KMP Bu. LPP KMP. Oh Kan- iya, bukan. iya. Iya benar-benar di satuan itu ya, di PJ-nya di PJ Unif gitu ya. Jadi lapor gitu karena ada KKN yang di jurusan begitu ya. Jadi akhirnya mengikut KKN mandiri begitu. Nggak apa-apa, nanti ketua kelompoknya tuker. Iya Bu, baik. Gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sebentar teman-teman, Bu Ari nyari filenya. Oh, iya. Bu Ari kirim di grup ya, sebentar. Di sini sinyalnya agak tidak bagus, jadi agak lumayan lambat. Oh, lambat sekali. Oke, yang Madiun 2 sudah dikirim Bu Ari. Madiun 1 sudah, ini aku Ponorogo ya. Sebentar lagi.
Ponorogo sudah. Baik, sudah dilihat? Sudah saya kirim semuanya. Oh ya, sudahkah? Sudah, teman-teman? Sudahkah teman-teman dilihat? Jadi di situ kan ada program KKN-nya itu kan banyak begitu ya, ada banyak, maksudnya fokus temanya ada 5 begitu. Nah, teman-teman tidak perlu semuanya melakukan. Jadi kelompok nanti tinggal memilih saja mau pakai tema yang mana, mau pakai proyek di desa kah, mau pakai proyek kemanusiaan, atau mau pakai kewirausahaan, begitu ya. Boleh, jadi teman-teman tidak harus semuanya, tapi silahkan dipilih. Kalaupun teman-teman mau melakukan gitu ya, mau melakukan di monggo gitu ya, kalau mau melakukan gitu ya. Cuman memang targetnya adalah fokus pada salah satu tema fokusnya. Kalau teman-teman di salah satu tema atau mau misalnya di desa itu membutuhkan dan itu berhubungan dengan tema yang lain, ya tidak apa-apa. Sehingga sebentar. Oke, jadi begini, jadi dalam seminggu ini teman-teman kan membuat program. Nah, dalam membuat program itu teman-teman jangan lupa lihat desanya, apa yang ada pada desa gitu. Karena nanti kan memilih salah satu tema begitu ya. Tema itu bisa dipilih kalau teman-teman sudah tahu desanya gitu kan, sudah tahu desanya, kemudian potensi desa itu apa sih, apa aja yang ada di desa, potensi desanya. Kalau misal potensi desanya itu mengarah ke banyak permasalahan kewirausahaan, ya monggo silakan pilih tema kewirausahaan. Kalau misalnya teman-teman lihat di desa itu, misalnya sekarang ada banjir dan lain-lain, silakan ambil tema kemanusiaan gitu ya. Kemudian selain itu juga potensi desa dan juga kemampuan dari teman-teman. Jadi begini, kalau kewirausahaan, apakah teman-teman mulai dari hilir sampai mulai dari awal gitu ya, mulai dari awal membuat sebuah kegiatan kewirausahaan? Jawabannya juga tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya di desa ada pembuatan keripik gitu ya, atau ada pabrik tahu gitu, atau apa, silahkan nanti membuat proyek kewirausahaan tidak harus dalam bentuk produksi teman-teman. Bisa jadi teman-teman mengajari desain kemasan, yang anak informatika kan bisa nih membuat desain kemasan atau membuat sebuah desain penjualan yang lebih modern, kemudian packaging yang oke, kemudian sistem, atau yang teman-teman ekonomi mau membuat sistem pemasaran yang lebih modern begitu, itu boleh. Jadi artinya tidak harus kalian mengikuti produksi, tidak harus. Jadi
lihat permasalahan yang ada pada UMKM, misal gitu untuk kewirausahaan, monggo. Kemudian atau misalnya BUMDes, melihat BUMDes, misalnya proyek BUMDes, teman-teman lihat BUMDes, BUMDesnya nggak jalan, misalnya kenapa BUMDes nggak jalan? Oh, ternyata banyak pengurus BUMDes yang nggak tahu mereka harus ngapain, berarti nanti kalian bikin pelatihan, begitu, boleh. Jadi tidak harus ribet, misalnya sekarang pembelajaran online, mungkin proyek mengajar gitu ya, sedang pembelajaran online, sekolah bingung gitu ya, harus bagaimana, guru-guru di sekitar situ bingung. Oke, mau yang teman-teman FIP gitu ya, bisa membuat desain pembelajaran yang lebih kreatif. Atau mungkin kalau misalnya harus offline, gurunya harus keliling gitu ya, nanti di model seperti apa proses kelilingnya sehingga guru tidak capek, siswa juga senang. Itu kan teman-teman PLS ahli lah kalau untuk itu gitu. Jadi artinya teman-teman bisa melihat mengambil tema itu sesuai dengan problem yang ada di desa. Jadi jangan sampai teman-teman sudah memilih tema tapi ternyata di desa enggak ada gitu, enggak ada problem itu gitu. Makanya kenapa kan lebih enak kalau nanti ada salah satu yang tinggal di desa itu sehingga dia paham betul desa itu butuhnya apa, kemudian yang bisa dikembangkan apa, permasalahannya apa, begitu teman-teman. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan bertanya. Oh iya Bu, saya mau tanya, kemarin kan di edaran disebutkan kalau KKN-nya ini kan daring. Ini gimana ya Bu? Maksudnya kita tetap turun ke lapangannya atau kalau daring itu gimana Bu? Semi sih, semi artinya begini. Daring itu kalau yang kemarin itu kan full daring ya, jadi full daring pun teman-teman yang tahun lalu tetap ada di desa untuk melakukan beberapa kegiatan. Cuman memang betul-betul prokes itu dijalankan dengan baik. Nah, sekarang itu kan ya ada semi daringnya itu mulai pembimbingan daring, pelaporan daring, logbook daring, semuanya secara daring. Dalam bentuk kegiatan, teman-teman boleh kan kegiatan itu bentuknya offline? Boleh, kegiatan offline asal gitu ya. Semua dikoordinasikan dengan baik dengan desa dan dengan prokes yang tepat gitu ya. Kayak yang tahun lalu itu memang tahun lalu malah full daring tapi pembukaan tetap offline, penutupan juga offline, tapi prokes kemudian ya jadi makanya kenapa perlu komunikasi lebih lanjut dengan desa begitu ya untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya kewirausahaan kalau misalnya sistemnya mau didaring, misal program permasalahan dengan metode daring, ya monggo silakan mendesain metode daring gitu ya, atau membuat promo-promo dalam bentuk daring, boleh. Jadi memang tidak harus, kalau biasanya KKN itu kan kalian datang menginap gitu ya, datang menginap selama berapa minggu, semuanya di situ. Kalau ini enggak teman-teman, jadi enggak harus teman-teman tiap hari di desa, enggak harus. Teman-teman juga enggak harus semuanya datang di tempat itu juga enggak harus semuanya, karena memang kita harus tetap banget prokesnya dan juga kita harus benar-benar menjaga diri gitu ya. Jadi artinya proses itu bisa dilakukan secara kelompok, tetapi tidak harus satu kelompok akan datang semua. Bisa jadi nanti ada yang misalnya pemasaran, ada yang mendesain di rumah begitu ya. Aduh ya lost network sebentar. Mohon maaf sinyalnya di rumah Bu Ari agak tidak jelas ini. Jadi teman-teman misalnya ada yang mendesain dari rumah, kemudian ada yang melaksanakan di desa gitu, boleh. Jadi arti desa atau misalnya diperlukan semuanya datang di desa, boleh. Tapi itu lagi prokesnya harus
Halo, Maaf. Kak, iki putus ta? Iya. Bu Ari terlempar. Sabar. Yo, Rek. Sabar, Rek. Ya. Oke. Jadi begini. Sabar ya, Jadi udah. jadi begini. Kayak yang tahun lalu itu di Madiun, saya Bu Ari lupa di desa apa gitu ya. Kita nggak bisa monef gitu. Kenapa nggak bisa monef? Kepala desanya nggak mengizinkan untuk orang luar masuk ke desa gitu. Kalau teman-teman KKN boleh kegiatan, tetapi monef karena kami yang dari Surabaya, kepala desanya nggak mau gitu. Jadi artinya ya akhirnya monef pun dilakukan secara daring gitu. Ya akhirnya ya daring lewat daring, ya itu yang disebut dengan KKN daring. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara offline begitu. Jadi teman-teman nanti makanya kenapa desanya nanti tolong desanya itu benar-benar ditentukan yang desanya salah satu di antara kalian itu memudahkan untuk proses perizinan dan lain-lain. Karena proses KKN ini tidak semudah yang kalian bayangkan karena mungkin karena kondisinya COVID itu tadi teman-teman. Jadi untuk menerima orang luar gitu, kadang desa itu agak susah gitu. Otomatis akhirnya kalau misalnya agak susah, berarti teman-teman yang di desa itu yang akan melaksanakan KKN-nya, teman-teman yang di desa yang lain atau di desa yang lain, artinya di daerah lain, teman-teman akan membuat program dan melaksanakan menyiapkan segala sesuatu. Contoh misalnya membuat media dan lain-lain, nanti yang melaksanakan teman di desa itu. Boleh. Artinya di sini yang disebut KKN daring itu memang tidak seluruhnya akan offline gitu. Kalau toh bisa offline juga enggak apa-apa. Tapi asal ya tadi lagi prokes dan diizinkan oleh desa. Begitu ya. Kayak kemarin yang di Magetan Bu Ari itu timnya Bu Ari itu desanya malah minta bisa enggak ini ada mengajar gitu. Problemnya adalah banyak anak-anak yang sekolahnya itu sekolahnya online dan mereka rata-rata karena di gunung ya, jadi gurunya agak kesulitan begitu ya, mulai dari gadgetnya dan lain-lain. Akhirnya teman-teman membuat sistem belajar gitu. Jadi nanti di TPQ teman-teman teman-teman datang ke TPQ setelah mereka anak-anak ngaji, mereka diajari pembelajaran atau ada kayak les gitu ya, yang memang materi-materi sekolah begitu. Karena mereka tidak bisa untuk online. Nah, boleh asal desanya mengizinkan dan itu memang waktu itu desa yang meminta begitu. Jadi teman-teman harus bisa mencari potensi dan juga permasalahan yang dibutuhkan sehingga temanya nanti clear, temanya minggu depan temanya apa, programnya apa, begitu ya teman-teman. Kalau seminggu insya Allah bisa lah kalau desanya itu di desa sendiri gitu. Usahakan di desa sendiri, ada yang di desa sendiri gitu. Untuk bahasa nih preventif, jagani kalau memang agak susah gitu karena memang kondisi COVID ini nggak bisa kita prediksi begitu teman-teman. Iya Bu Ari, terima kasih Bu Ari. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Iya. Suaranya kedengar. Oke. Tes, terdengar Bu. Ya oke. Bu, mohon izin bertanya, kan apabila udah menentukan tempat yang ingin dituju, ya itu kan harus buat surat perizinan. Ya, itu surat-surat apa aja yang diperlukan untuk perizinan nantinya ke desa dan surat itu nanti ditunjukkan ke pihak apa Bu? Nah, suratnya nanti minta ke KKN ya. Jadi pengelola KKN, nanti teman-teman minta ke pengelola KKN mulai surat izin dan lain-lain. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian datang ke desa membawa itu dan juga membawa proposal. Jadi proposal, kenapa harus bawa proposal? Karena agar teman-teman gitu ya bisa menjelaskan sebenarnya teman-teman ke sana itu mau ngapain aja sih gitu. Karena dalam proposal itu ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nanti dari situ nanti juga teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan pengurus desa, dengan kepala desa, mana-mana saja yang dibutuhkan. Siapa tahu nanti ada yang luput gitu. Misalnya desa, oh ya kita butuh yang ini nih, ada program-program ini. Misalnya Karang Taruna kita nggak jalan nih, Karang Tarunanya bagaimana caranya biar bisa jalan gitu. Nah, monggo, atau mungkin ini ada problem di Satgas Covid nih, ini ada beberapa masalah bla bla bla. Lah monggo. Jadi artinya teman-teman ke desa membawa surat izin dari
nanti tim KKN gitu ya, nanti pengelola KKN, teman-teman bisa menghubungi pengelola KKN gitu, membawa surat itu dan juga membawa proposal. Makanya kenapa kalau desa sendiri minimal ada hal yang kalian tahu secara umum gitu ya, kemudian membuat proposal kegiatan dan didiskusikan lagi dengan kepala desa. Kalau misalnya sudah diizinkan, kalau diskusikan dengan kepala desa, dan kepala desa nanti pasti kepala desa lebih mengetahui nih potensi yang tersimpan, terpendam gitu ya, dan problem yang memang lebih urgent yang bisa dibantu oleh teman-teman dari akademisi, begitu teman-teman. Oke? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Nanti yang tidak difahami di ini ya, di apa namanya, ditanyakan aja. Kalau misalnya pada saat penlat ini belum sempat membaca, nanti kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan di grup gitu ya. Atau nanti ketua kelompok bisa tanya ke saya gitu ya. Iya Bu, siap. Nah, ketua kelompok itu nanti ini ya, jangan lupa nanti ketua kelompok itu mengisi logbook. Jadi yang ngisi logbook itu hanya ketua kelompok, teman-teman enggak usah gitu ya. Jadi satu logbook untuk semuanya begitu. Baik. Iya, Mbak Anissa? Terkait di teknisitas itu kan ada pelaksanaannya bahwa peserta KKN harus mengupload setiap hari kegiatan dan logbook. Itu gimana ya Bu? Apakah setiap hari kita harus ketua kelompok yang ngisi? Ketua kelompok. Seperti yang tahun-tahun lalu, kecuali yang mandiri ya. Kecuali yang mandiri itu ngisi sendiri gitu, yang mandiri ngisi sendiri gitu ya, walaupun itu dalam kelompok tapi yang mandiri ngisi sendiri. Tapi yang kelompok itu seperti yang tahun lalu itu cukup ketua kelompok sepertinya. Nanti saya tanyakan lagi. Seingat saya kemarin waktu TOT itu ketua kelompok saja yang mengisi. Jadi di situ nanti ada kegiatannya apa, kemudian nanti ada foto kegiatan begitu ya. Dan jangan lupa foto kegiatan yang diupload harus semuanya prokes. Ya kan? Jadi jangan sampai ada kelihatan tidak menggunakan masker, jangan sampai nggak social distancing dan lain-lain gitu ya. Yang diupload di SIM KKN itu foto yang harus prokes. Karena ada kemarin nih di mana ya? Menganti kayak nggak salah. Menganti itu melakukan ya kumpul kelompok gitu ya, kumpul kelompok untuk bahas program gitu, ndak prokes sama sekali, mereka kumpul di kafe gitu ya, kemudian ndak prokes, ndak pakai masker, bergerombol dan ketahuan kampus. Diupload soalnya guys, jadi ya anak muda zaman sekarang kan diupload, ini nih rapat KKN gitu ya, akhirnya ketahuan, dan ketahuan itu akhirnya dipanggil gitu ya. Tolong tetap jaga prokes. Kalian mau berdiskusi offline silahkan. Prokes tetap nomor 1 gitu ya. Social distancingnya, maskernya. Kenapa? Jaga diri kalian sendiri, jaga diri. Kalau kalian bisa menjaga diri kalian sendiri, kalian juga bisa menjaga orang lain. Gitu ya teman-teman. Kalau kalian sakit, nggak ada yang bisa mempedulikan. Teman-teman juga nggak peduli kalau kamu kena COVID. Yang peduli adalah diri kalian sendiri gitu ya teman-teman. Jadi tolong banget dijaga, karena KKN ini kemungkinan kalian akan bertemu banyak orang gitu ya. Tolong benar-benar prokes dijaga. COVID itu nggak kelihatan tapi tiba-tiba kena. Kalau udah kena kalian itu akan merasakannya sendiri. Temanmu itu paling cuman cepat sembuh ya, jangan lupa minum vitamin ya, paling cuman gitu aja temanmu. Kecuali satu kelompok tiap hari gantian GoFoodin satu persatu pagi, siang, sore, itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak jaga diri gitu ya, yang nanti ngerasain teman kalian sendiri diisolasi kok gak enak, teman nggak enak, sendirian, cuman temenan HP gitu ya. Nah, artinya teman-teman di sini Bu Ari tidak melarang gitu ya teman-teman berdiskusi, tidak melarang, asal tadi prokes, karena kesehatan kalian harus kalian sendiri yang jaga. Kalian lengah sedikit, bukan hanya kalian, tapi kalian punya orang tua yang
lebih tua gitu, yang rentan gitu ya. Kalian punya tetangga, saudara yang kecil yang itu rentan, dan itu harus hati-hati. Menjaga diri sendiri sama artinya juga menjaga orang lain, gitu ya. Baik, Tolong Bu ya, Ari. tolong dijaga ya. Tuh. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ada lagi yang ditanyakan? Sudahkah? Bu mau tanya Bu. Oke, silakan. Ya untuk absen nanti dikirim ke mana ya Bu sama ini untuk rekodan Di emailnya KKN, sebentar saya bukakan ya. Emailnya KKN, sebentar. Tadi sudah dikirim kok. Nah, di videonya di KKNPMU UNESA. Jadi KKNPM UNESA semuanya huruf kecil @gmail.com. Mohon maaf Bu, bisa diulang Bu. KKNP sorry aduh kecil nih tulisannya, sebentar. KKNPM UNESA itu gabung ya semuanya ya. KKNPM UNESA @gmail.com. Nanti linknya ya apa, link ini rekaman sama presensi ya. Nanti kita terakhir kita akan berfoto bersama sama sekalian foto gitu ya, karena nanti foto juga digunakan di logbook gitu ya. Kalian bisa mengupload di logbook. Iya Bu, siap. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah sudah? Mungkin sudah Bu ini teman-teman. Oke, baik, sudah. Happy weekend untuk semuanya. Jangan lupa silakan berdiskusi, tentukan desa, lihat potensi desa dan permasalahannya, dan juga nanti membuat program sehingga menentukan tema dan membuat program. Minggu depan di Penlat 2 kita akan berdiskusi full tentang program di masing-masing desa, begitu ya? Ya Bu. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan diaktifkan videonya biar kita bisa berfoto bersama dan bisa dijadikan untuk laporan gitu ya. Ketua kelompok atau siapa nanti silakan memfoto. Silakan mengcapture. Salah satu nanti bisa di-share juga. Teman-teman yang lain silakan. Oke, siapa yang akan mengcapture? Halo, siapa yang meng-capture? Halo, siapa yang akan meng-capture fotonya? Sebenarnya ini saya bisa Bu mau capture, tapi fotonya nggak keluar di saya, internetnya mungkin nggak kuat, jadi ini Iya sama, makanya saya juga nggak bisa. Ada siapa? Punyanya siapa? Punya saya nggak kuat soalnya memang bener sama. Siapa yang bisa? Oke, di capture seadanya aja kalau gitu, silakan di capture gitu ya, nanti tinggal dibuat laporan nanti. Nggak apa-apa, nanti bersama-sama buat laporan bersama-sama. Oke. Bu Ari, semoga nyala videonya tidak keluar. Semoga tidak keluar, tidak terlempar. Baik, siapa yang akan meng-capture? Sudah Bu, tadi sudah saya capture. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Selamat siang dan selamat weekend, menikmati weekend.
jaga kesehatan, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama, terima kasih Bu Ari dulu ya. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Salam Bu. Salam Bu. Nah, ini ada yang record ya? Ada dari Madiun 1 kayaknya.